Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online Biologi Kesehatan. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang struktur organisasi pada manusia. Tapi sebelum kita akan membahas tentang pertemuan minggu ini, saya akan mengingatkan kepada Anda semua untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada materi minggu ini untuk lebih mempermudah Anda dalam mengerjakan kuis atau tugas yang nanti akan saya berikan. Dan tidak lupa, saya mengingatkan kepada Anda untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah ini. Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan materi minggu ini tentang struktur organisasi pada manusia. Akan melanjutkan pembelajaran tentang minggu lalu tentang struktur organisasi manusia. Ya, seperti minggu lalu sudah sekilas disampaikan bahwa struktur organisasi manusia salah satunya terdiri dari sel, ya. Sel itu merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan dan merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, kita akan lihat bagian dari sel. Secara garis besar, sel terdiri dari 3 bagian atau 3 komponen, yaitu ada plasma membran atau membran plasma, kemudian ada sitoplasma, dan nukleus. Nah, sitoplasma ini juga memiliki komponen-komponen lainnya, ya, atau komponen-komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu terdiri dari retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk mensintesis atau menghasilkan fosfolipid dan glikogen, kemudian ada ribosom berfungsi untuk menghasilkan protein, kemudian Golgi kompleks untuk mentransport protein dari retikulum endoplasma kasar, kemudian ada mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi, kemudian ada retikulum endoplasma halus berfungsi untuk menghasilkan lemak dan hormon-hormon seperti estrogen dan testosteron, dan lisosom berfungsi untuk membersihkan sel-sel yang tidak terpakai. Nah, bagian yang terakhir yaitu nukleus atau inti sel itu terdiri dari nuclear pore, kemudian kromatin, nuclear envelope, dan nukleolus. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 macam, ada 3 komponen, ada membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Yang mana membran plasma itu terletak di bagian paling luar dari sel dan berfungsi untuk memiliki peranan penting dalam komunikasi antar sel dengan lingkungan eksternal. Karena terletak di bagian paling luar, maka berfungsi untuk komunikasi antar sel, ya. Kemudian sebagai gerbang ion dan lalu lintas zat yang akan masuk ke sel. Kemudian sebagai reseptor beberapa hormon, ya. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang reseptor. Reseptor itu adalah memproses stimulus yang ada, ya. Jadi dia akan menyampaikan pesannya kepada otak kita. Dan reseptor ini kalau dalam hal ini reseptor ke beberapa hormon. Kemudian sebagai protein pengangkut untuk beberapa zat tertentu. Oke, kemudian lanjut ke sitoplasma. Sitoplasma itu dari semua isi sel di antara membran plasma dan nukleus. Jadi terletak di antara membran plasma dan nukleus yang terdiri dari 2 komponen, yaitu cairan intrasel atau sitosol dan organesel atau struktur dengan berbagai variasi bentuk dan berbagai fungsi. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, ada mitokondria, ada lisosom, ribosom, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada nukleus atau inti sel, ya, berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas sel. Kemudian nukleus itu menghasilkan ribosom, di mana ribosom ini berfungsi untuk menghasilkan protein, dan nukleus mengandung kromosom tempat beradanya gen manusia. Gen ini yang mengandung DNA, ya. Jadi sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa struktur dari organisasi manusia yang paling sederhana adalah level kimia, di mana level kimia ini terdiri dari atom-atom, ada oksigen, nitrogen, hidrogen yang apabila berkumpul atau menyatu membentuk molekul yang disebut dengan DNA. Nah, DNA ini terdapat di dalam nukleus atau inti sel.
Oke, kita lanjut ke jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk satu kesatuan dan fungsi tertentu. Jadi jaringan terdiri dari kumpulan dari sel-sel ya. Kemudian fungsi jaringan itu ada bermacam-macam sesuai dengan letaknya. Ya, ada jaringan epitel untuk menutup permukaan ya, kemudian jaringan ikat untuk menyongkong, kemudian jaringan otot untuk bergerak. Kemudian ada jaringan cairan itu berupa darah ya, berfungsi untuk mengikat oksigen, kemudian untuk fagositosis ya, pembekuan darah. Kemudian ada jaringan saraf berfungsi untuk meneruskan rangsang. Kita akan lihat lebih jauh dalam penjelasan berikut ini. Jadi yang pertama itu tadi sudah dijelaskan ada jaringan penutup ya, sebagai fungsinya itu untuk menutupi bagian tubuh luar dan bagian tubuh dalam. Nah, kalau yang bagian tubuh luar itu disebut dengan jaringan epitel. Jadi jaringan ini untuk menutupi bagian tubuh yang paling luar atau permukaan tubuh ya, yang berhubungan langsung dengan udara. Sedangkan endotel ini menutup bagian tubuh yang dalam yang tidak berhubungan langsung dengan udara ya. Sampai di sini jelas ya perbedaan antara epitel dan endotel. Kalau epitel yang berhubungan dengan udara, kalau endotel tidak berhubungan dengan udara. Berikutnya ada jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah sekumpulan khusus sel yang serupa bentuknya dan berfungsi menunjang atau menyongkong. Ya, kemudian ada apa saja sih jaringan penunjang itu? Ada jaringan ikat ya. Jaringan ikat itu fungsinya adalah untuk membuat bahan-bahan intraseluler, kemudian membuat sel-sel darah, kemudian untuk memakan bakteri, membuat antibodi, dan mencegah pembekuan darah. Kemudian kalau jaringan rawan, ya ini bentuknya seperti lebih kuat dari jaringan ikat, tapi juga lebih elastis ya. Ini fungsinya untuk penutup ujung-ujung tulang seperti tulang iga, kemudian menyangga sementara yang kemudian akan berubah menjadi tulang keras, karena ini kan tulangnya masih elastis ya, belum keras. Dan biasanya letaknya kalau jaringan rawan ini ada di tulang hidung, telinga gitu ya, kemudian penyambung antar tulang, misalnya sendi-sendi. Kemudian yang terakhir ada jaringan tulang ya, jaringan tulang yang lebih keras ya, untuk sebagai zat perekat dan zat kapur. Ya, berfungsi untuk menjaga berdirinya tubuh, kemudian melindungi organ-organ yang halus ya, seperti melindungi paru-paru gitu ya. Kemudian membentuk persendian dan alat melekatnya ligamen-ligamen dan otot. Oke, berikutnya ada jaringan otot. Nah, ada bentuk dan fungsi dari otot, jadi ada 3 macam bentuk otot. Ada otot lurik ya, dari namanya lurik maka bentuknya lurik-lurik atau bergaris. Ini berfungsi untuk dia itu bisa berkontraksi menurut kemampuan kita ya. Ini terdapat di hampir seluruh badan, jadi dia bisa digerakkan sesuai dengan kemauan kita. Kemudian otot polos ya, otot polos ini dia tidak berkontraksi menurut kemauan kita atau kehendak kita. Ini misalnya ada di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan alat kandungan. Kemudian yang terakhir ada otot jantung. Ini berkontraksi tidak di bawah pengaruh kita juga, dan fungsi umumnya sebagai alat penggerak tubuh, termasuk anggota badan, usus, paru-paru. Oke, kita lanjut. Ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini dibedakan menjadi saraf motorik dan sensorik ya. Kalau motorik ini membawa rangsangan dari otak ke dalam sumsum tulang belakang dan menuju ke otot untuk bisa digerakkan. Sedangkan sensorik itu membawa rangsangan dari luar menuju pusat. Jadi kalau motorik itu dari otot untuk bisa bergerak, kalau sensorik ini dari luar menuju ke otak gitu ya. Kemudian jaringan saraf ada 3 unsur, yaitu yang berwarna putih disebut dengan serabut saraf, kemudian ada unsur yang berwarna abu-abu, dan neurologia. Ini dijumpai sistem saraf yang menghimpun dan menopang sel saraf. Oke. Kemudian yang terakhir dari jaringan ada jaringan cairan. Jaringan cairan itu biasanya berupa darah ya, yang bentuknya bisa cair dan
bentuknya itu bisa juga sedikit membeku ya. Kalau yang berupa cairan itu disebut dengan plasma darah yang mengandung zat makanan dan antibodi. Sedangkan yang membeku itu warnanya merah tua disebut dengan bekuan darah yang terdiri dari eritrosit ya, sel darah merah, trombosit, leukosit, sel darah putih, dan fibrin. Oke, dari jaringan kita beralih ke organ. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, organ itu terdiri dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu ya. Kemudian organ utama dalam tubuh manusia itu ada otak, jantung, paru-paru, pankreas, ginjal, hati, dan usus. Kita akan bahas sekilas tentang organ yang ada di dalam tubuh manusia, tapi pembahasannya lebih lanjut akan dibahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi mulai dari otak. Otak ini berfungsi sebagai pusat kontrol dari tubuh ya. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, memproses informasi, dan menghasilkan tanggapan. Kemudian otak bisa dibedakan menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Oke, lanjut. Untuk organ berikutnya adalah jantung. Jantung ini memiliki fungsi untuk memompa darah dengan kekuatan yang mencapai setiap sel pada individunya. Ya, ini jelas lah ya fungsi jantung. Kemudian berikutnya ada paru-paru. Nah, ini juga Anda pasti sudah mengetahui ya, paru-paru itu merupakan salah satu organ pernafasan ya, yang dimana cabangnya itu ada yang bernama bronchioles dan alveolus, lapisan-lapisan yang paling terkecil ya, dan kemudian peran utamanya adalah untuk mengekstraksi oksigen dan melepas karbon dioksida. Oke, kemudian ada organ berikutnya adalah pankreas ya, terletak di belakang perut ya. Kemudian hal ini terikat dengan sistem pencernaan dan endokrin. Kemudian pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepas enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum atau usus 12 jari dari usus kecil. Kemudian enzim-enzim ini membentuk dalam pencernaan lemak dan protein. Jadi pankreas itu menghasilkan enzim-enzim yang nantinya bisa memecahkan makanan ya. Kemudian pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting, termasuk insulin dan glukagon ya. Jadi pankreas juga bisa menghasilkan hormon, salah satunya adalah hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin itu berfungsi untuk ini ya, memecah dari glikogen menjadi glukosa. Kemudian berikutnya, organ berikutnya adalah ginjal, di mana ginjal ini berfungsi untuk membersihkan tubuh, pembersih tubuh alami ya. Jadi membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh dalam bentuk urin. Kemudian hati adalah suatu organ tubuh yang memiliki fungsi metabolik. Kemudian hati juga berfungsi sebagai alat detoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat beracun ya. Hati juga memproduksi protein dan hormon, dan sebagai tempat untuk membekukan darah, mengontrol gula darah, dan membunuh kuman. Oke, berikutnya ada usus ya, ada usus kecil dan usus besar yang masing-masing memiliki fungsinya. Kalau usus kecil itu untuk menyerap makanan ya, pada saat yang sama berperan dalam proses pencernaan. Kemudian segala jenis makanan seperti karbohidrat, kemudian lemak dan protein akan dicerna dan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Kalau usus kecil itu untuk menyerap dan memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sedangkan usus besar ini zat-zat makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan terdorong menuju usus besar. Jadi setelah dipecahkan di usus kecil, yang tidak bisa lagi dipecahkan, yang tidak bisa lagi diserap akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian fungsinya adalah untuk menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Kemudian sisa makanan yang sudah benar-benar tidak mengandung zat-zat makanan ya, atau mengandung zat gizi, itu akan dikeluarkan dari tubuh yang disebut dengan feses. Oke.
itu adalah materi tentang struktur organisasi pada manusia. Ya, tadi adalah materi pembahasan untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.